Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam kesempatan kali ini kalian tetap sehat ya semua ya. Eh, saya lanjut materi yang tadi atau yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, ini kemarin sudah untuk kompetensi inti, kemudian kompetensi inti 4. Jadi untuk pengetahuan dan keterampilan itu sama. Kemudian untuk KD-nya juga tetap sama. Kalau kemarin kan baru pendahuluan atau materi yang lalu masih pendahuluan. Kemudian tujuan pembelajarannya ini saya bacakan. Menghayati bahwa begitu besar keanekaragaman makanan khas yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia, di mana masing-masing mempunyai ciri dan cita rasa yang khas. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat analisis kebutuhan adanya teknologi pengolahan yang baik dan tepat untuk setiap makanan khas daerah. Mendesain dan membuat produk khas daerahnya masing-masing meliputi model atau teknik pengolahan, pengemasan, pelabelan, perhitungan biaya, media promosi, sistem penjualan yang digunakan. Kemudian yang keempat, mempresentasikan peluang dan perencanaan usaha sesuai pilihan makanan khas daerah yang dipilihnya dengan perilaku jujur dan percaya diri. Pengembangan bisnis meliputi teknik pengolahan, kemasan, promosi, dan pemasaran sesuai dengan produk yang dipilihnya. Maksudnya, jika memungkinkan, masalah presentasi ini nanti kalian harus membuat tugas kelompok, membuat produk dari bahan pangan khas daerah, diolah menjadi produk jadi atau produk makanan. Kemudian ini nanti harus memenuhi beberapa kriteria mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian nanti presentasi. Nah, di sini nanti ketika kalian mempresentasikan atau kelompok maju, seandainya memungkinkan loh ya, semoga saja ini nanti bisa dilakukan di era pandemi ini ya. Kemudian pengembangan bisnis. Jadi pada presentasi tersebut itu harus memuat pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis yang dimaksud adalah ketika kalian nanti mengolah bahan mentah yang sebenarnya bahan mentahnya itu simple, tapi ketika dimodifikasi atau diolah menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, misalnya saya ambil contoh singkong. Singkong kalau hanya direbus, digoreng, itu kan terlalu biasa-biasa saja. Tetapi ketika kalian nanti mengolah menjadi kue dengan berbagai aneka rasa, kemudian dengan topping yang beda-beda, itu nanti menjadi luar biasa. Nah, diharapkan peluang bisnisnya itu nanti akan datang ketika Anda memodifikasi. Kemudian meliputi teknik pengolahan, kemasan. Jadi produk yang kalian buat itu harus dikemas semenarik mungkin. Kemudian dipasarkan sesuai dengan produk yang dipilihnya. Kemudian yang terakhir, menyajikan simulasi wirausaha pengolahan makanan khas daerah berdasarkan analisis pengolahan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi kalian menggunakan bahan yang ada di daerah sekitar kalian, kemudian diolah, dimodifikasi menjadi sesuatu yang menarik dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, kita langsung ke materi. Kalau beberapa waktu lalu atau materi sebelumnya, di slide sebelumnya, saya sudah menerangkan siapakah Indonesia ini. Ketika kita sadar ternyata Indonesia merupakan negara superpower dengan segala sumber daya alam yang luar biasa namun belum termanfaatkan atau belum dikelola dengan baik. Nah, di sini sebenarnya pangan khas daerah yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Dan pangan khas daerah itu nanti
jika dimanfaatkan dengan baik akan sangat mendukung sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Kita mulai. Letak geografis Indonesia itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu iklim dan budaya. Nah, dari iklim dan budaya ini nanti akan melahirkan makanan khas yang berbeda. Saya ulang, letak geografis Indonesia dipengaruhi oleh iklim dan budaya. Karena iklimnya masing-masing daerah itu tidak sama, budayanya juga tidak sama, itu nanti akan melahirkan makanan khas yang tidak sama pula. Misalnya, daerah yang ada di pantai, misalnya saya ambil contoh Madura. Madura itu kebanyakan orang-orang Madura adalah sebagai nelayan atau mereka berprofesi sebagai nelayan. Kemudian, ketika mereka berprofesi sebagai nelayan, maka produk yang dihasilkan itu pasti berbeda dengan daerah-daerah yang berada di pegunungan. Misalnya saya ambil contoh daerah Malang. Daerah Malang itu pegunungan. Nah, di daerah Malang itu merupakan penghasil buah, penghasil sayur, mirip-mirip dengan Magetan. Nah, di sini ketika kita membedakan dua daerah yang berbeda, yaitu Malang dan Madura. Madura itu dipengaruhi oleh iklimnya. Karena mereka di pantai, mereka sebagai nelayan, maka produksi mereka kalau tidak garam, ya olahan-olahan lain yang berasal dari ikan. Misalnya nanti ada terasi, ada petis, kemudian berbagai macam olahan ikan, mulai ikan asap, ikan teri, kemudian nanti ada ikan asin. Nah, itu adalah produknya orang-orang yang tinggal di daerah pantai. Namun ketika kita ke Malang, maka orang-orang Malang yang mereka sebagai petani, kemudian mereka menanam buah, maka buah-buahan yang ada di daerah Malang itu nanti ketika dijual dalam bentuk buah mungkin tidak begitu menarik, namun ketika kita modifikasi menjadi keripik buah atau mungkin menjadi selai buah, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi intinya ketika letak geografisnya itu dipengaruhi oleh iklim dan dipengaruhi oleh budaya, maka pasti akan melahirkan makanan khas yang berbeda. Maka ketika kita balik, mengapa makanan khas yang ada di Indonesia itu berbeda-beda? Karena masing-masing daerah itu berbeda iklim dan berbeda budaya. Kenapa demikian? Karena letak geografisnya berbeda. Nah, ini bisa dibolak-balik. Ketika letak geografisnya beda, itu dipengaruhi oleh iklim dan dipengaruhi oleh budaya, maka makanan khasnya berbeda. Paham ya sampai sini ya? Nah, ketika kita melihat gambar ini, selamat datang di Kabupaten Pacitan. Di Kabupaten Pacitan itu identik dengan laut. Kemudian ketika kita melihat backgroundnya ini adalah pegunungan. Namun pegunungan yang ada di sini itu tidak sesubur dengan pegunungan yang ada di daerah Magetan. Ini sangat tandus. Namun kalian jangan salah. Meskipun ini tandus menghasilkan batu yang sangat luar biasa, batu yang mulia. Bahkan Pacitan sangat terkenal dengan keindahan dan macam ragam dari batu akik yang merupakan salah satu sumber devisa atau pendapatan asli daerah Pacitan selain olahan makanan yang berasal dari laut. Materinya cuma sampai segitu. Kemudian kita masuk langsung ke tugas 1 ya anak-anak ya. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan makanan khas di Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan, meskipun dalam bentuk skema, nanti kalian tugasnya adalah menjelaskan mengapa kok sampai beda. Tadi saya sudah menjelaskan, silakan kalian nanti menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian berikutnya, catat makanan khas daerah yang diolah dari bahan nabati dan hewani yang ada di Jawa Timur dan tulis hasilnya pada bagan di bawah ini. Di sini saya contohkan, di sini ada kerupuk udang. Jadi nama makanannya kerupuk udang, berasal dari daerah Sidoarjo.
Bahan yang berasal dari nabati itu ada tepung tapioka, ada gula, ada garam, dan ada bawang putih. Ini yang dari nabati. Jadi paling tidak kalian harus bisa mengklasifikasikan mana yang nabati dan mana yang hewani. Kemudian di sini ada udang, tentu saja udang termasuk hewani. Nah, tugas kalian nanti membuat bagan ini di buku tulis kalian, ditulis tangan. Ini merupakan kerja individu, bukan kelompok. Kemudian nanti dikumpulkan minggu depan di ruang guru ya, atau mungkin nanti setelah tugas 1 dan tugas 2 baru dikumpulkan secara kolektif, dijadikan satu, kalau bisa ditali pakai rafia atau pakai karet biar tidak tertukar dengan kelas lain. Gitu ya anak-anak. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kegiatan kali ini dicatat oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan tetap berlanjut manfaatnya, pahalanya sampai di akhirat nanti. Mohon maaf atas kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.